Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagi Mas Bayu. Ya, salam Bayu. sehat dulu untuk Anda berdua dan juga nanti Pak Anang sebentar lagi mudah-mudahan bisa bergabung. Saya sudah bisa melihat videonya, tetapi sebentar lagi mungkin kami akan mendengarkan suaranya dari Pak Anang. Mas Ridwan, Ya, tentu kita sebagai orang yang di luar nanti pengen tahu dari Pak Anang, kok bisa-bisanya ya sampai lepas begitu. Padahal kalau saya membaca dari beberapa artikel di media begitu, cukup penting nih perannya Abu Rafa, pemasok senjata untuk JAD. Begitu memang? ya memang karakteristik dari kelompok JAD ini memang selalu mencari celah-celah kelemahan dari teman-teman aparat keamanan, Mas Bayu. Ya. Dan mereka ini terhubung lintas pulau, jadi untuk jaringan Abu Rafa ini dia terkoneksi dengan kelompok Jakarta. Dan fungsi dia adalah sebagai penyuplai senjata ya, penyuplai senjata dan pencari amunisi. Jadi memang cukup strategis fungsi Abu Rafa ini. Yang mungkin nanti perlu diperdalam adalah kenapa ketika dia bisa melarikan diri, dia justru berada atau kembali ke kediaman. Nah ini agak aneh polanya. Jadi ada apa selama 5 hari ini, ada apa dia? Kenapa dia tidak melarikan diri sejauh-jauhnya? Tapi justru kembali ke rumahnya yang tentu pasti akan mudah sekali diendus oleh teman-teman kepolisian. Oke, ya. Pak Anang Sarif Hidayat sudah bisa bergabung. Pak Anang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, dengan Bayu Kompas TV dan kemudian ada Mas Ridwan Habib dan Pak Edi Hartono dari BNPT. Kita ngobrol ya Pak, menambah wawasan dan terutama dari kasus ini. Jadi Pak Anang, boleh kami tahu, karena Pak Anang juga saya sempat membaca di artikel ketika menyatakan kronologinya, Pak Anang justru menduga juga ini jangan-jangan ada bantuan dari orang dalam, artinya di kepolisian. Karena kan di Polda Pak gitu, sebenarnya sudah sedang menjalani pemeriksaan begitu. Apa jadi sebenarnya yang terjadi dari pemeriksaan secara internal? Benar ada yang membantu Pak Anang? Ya sejauh ini yang kita dalami kepada anggota, kalau dikatakan membantu saya kira insya Allah tidak ada. Walaupun masih dalam proses pemeriksaan, insya Allah tidak ada. Hanya mungkin ada satu keteledoran atau apa yang pada saat itu dia menolong rekan yang satunya ketika akan ke toilet. Namun yang bersangkutan ini nampaknya memang sudah profesional dengan hanya menggunakan anak kunci aja dia bisa membuka borgol itu. Jadi ini juga bahan evaluasi kita. Evaluasi terhadap proses pemeriksaannya, tempat pemeriksaannya, maupun peralatan yang digunakan untuk mengamankan yang bersangkutan. Mungkin borgolnya sudah terlalu longgar atau bagaimana, sehingga kita evaluasi ini untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Itu Pak. Jadi secara khusus sejauh ini tidak ada indikasi bahwa anggota dengan sengaja atau memang terpapar atau ikut mendukung atau melindungi dari para teroris ini. Ya, dan saya meyakini ada di dalam struktur organisasi kepolisian punishment terhadap yang bertugas mungkin harus diterima oleh pihak kepolisian, tapi ini mungkin menjadi kemudian pelajaran ke depan karena orang ini cukup penting kan begitu dan punya keahlian seperti membuka borgol dan lain-lain. Ini menjadi sesuatu pelajaran tentu bagi kepolisian. Kami memastikan itu, ya kan Pak Anang ya? Betul Pak. Ya, nah Pak Anang tadi dari analisa Mas Ridwan Habib pengen tahu juga katanya bagaimana kemudian apa yang membuat mungkin sudah dalam pemeriksaan mengapa Abu Rafa ini kembali ke rumahnya. Itu kan sesuatu yang biasa sangat jarang dilakukan oleh orang yang kemudian lari dari sebuah penahanan kepolisian begitu, sehingga kemudian mudah ditebak dia kemana. Sudah ada keterangan sejauh ini upaya-upaya yang akan dilakukan sebenarnya mau kemana dan lain-lain dari Abu Rafa, Pak Anang? Memang kita masih dalam proses pemeriksaan pendalaman terhadap tersangka ini, tapi sebagai gambaran saja, ketika dia meloloskan diri dari Polda, melompat ke pagar belakang Polda itu,
dia terjatuh nampaknya sehingga mengalami luka di dadanya. Oh. Dan luka itulah yang membuat dia mungkin agak terhambat ya dalam bergerak dan membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengobati. Salah satu yang mendukung tentunya yang ada di sekitar dia, mungkin berada di sekitar kawasan dia tinggal, karena salah satu dari tersangka tambahan yang kita amankan ini juga keluarganya, masih keluarganya. Dan kemudian dia waktu melarikan diri dari Polda itu tidak membawa apa-apa. Tidak ada HP, tidak ada uang, tidak ada. Nah, dia juga membutuhkan uang. Dia juga butuhkan pakaian, segalanya. Ya. Salah satu caranya yang dia mungkin siapkan itu ya melalui rekan-rekannya dan saudara-saudaranya yang ada di rumah. Dan kemudian yang ketiga, TKP-nya ini di belakang rumahnya ini kebun. Kebunnya cukup luas. Dia betul-betul menguasai betul terhadap wilayah tersebut dan dia banyak tempat-tempat persembunyian yang di situ. Sebetulnya kita melakukan pelacakan ini kesulitannya karena tempatnya yang luas itu. Dan kita tidak hafal dengan lokasi tersebut, tidak hafal persis ya. Sehingga kita harus hati-hati, meyakinkan betul sampai kita betul-betul bisa menangkap yang bersangkutan di satu rumah. Jadi memang ada beberapa pertimbangan. Kemudian juga kami sampaikan, pada saat ditangkap, yang bersangkutan ini bersama dua rekannya ini dalam kondisi membawa uang, membawa pakaian, dan kendaraan. Nah, sejauh ini kita tanya, masih walaupun belum mendalam, ini dia memang ada rencana untuk menyeberang saja. Menyeberang itu saya kira kalau yang paling dekat kalau menyeberang ya ke Sumatera, mungkin itulah kira-kira caranya. Kalau menyeberang yang ke Jakarta saya kira terlalu jauh atau ke pulau yang lain. Kiraannya seperti itu. Ya, dan dua orang yang membantu ini masih keluarga, masih family, betul ya Pak? Ada satu keluarga, satu rekannya. Oh begitu, oke. Ya. Nah, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, isu terorisme ini bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia dan semua orang mudah-mudahan terus mengerti bahwa upaya menangkal terorisme ini perang yang maraton, tidak pernah berhenti. Pak Edi aja masih di luar kota sekarang, di situasi pandemi ini masih jauh dari keluarga karena tugas-tugas untuk anti terorisme. Pak Edi, saya menggarisbawahi bahwa Abu Rafa dibantu oleh temannya dan juga masih keluarganya satu orang, seperti keterangan Pak Anang. Nah ini mungkin masih terus harus menjadi PR dari BNPT terutama untuk memberitahu bahwa membantu terduga, bahkan kalau sudah ketahuan pelaku terorisme adalah melanggar hukum. Hal-hal semacam ini yang mungkin masyarakat harus ketahui lagi. Pak Edi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya salam dulu sama pagi Bapak Kapolda, Mas Ridwan Habib. Sekali lagi kami dari BNPT mengucapkan apresiasi dulu ya kepada pihak Polri, dalam hal ini Densus 88 dan Polda Babel, yang ini merupakan langkah-langkah preventif justice ya, pencegahan melalui penegakan hukum. Nah oleh sebab itu bayangkan kalau ini nggak dicegah, senjata ini akan sampai ke jaringan terorisme. Jadi itu perlu pertama apresiasi ya, bahwa senjata yang dikirim ini adalah merupakan senjata rakitan ya. Memang tersangka AS ini memiliki keterampilan untuk merakit senjata ya. Nah, kemudian yang kedua, tersangka ini juga aktif di medsos, baik itu melakukan propaganda maupun belajar melalui e-commerce ya. Nah inilah yang terus kami BNPT bersama Abgakum, Polri, Densus dan seluruh Polda melakukan monitoring nih terhadap jaringan, karena yang terus terang saja bahwa dalam konteks karakteristik organisasi Jemaah Ansarud Daulah atau JAD, justru mereka sekarang berkembang kepada JAD yang di luar struktur, yaitu adalah simpatisan yang memang mereka berkiblat atau
berpedoman kepada ISIS melalui sosial media. Nah ini yang terus dilakukan upaya antisipasi, hingga inilah buktinya kita bisa mencegah itu, Pak Bida. Dan yang kedua memang karakteristik daripada tersangka terorisme itu mereka memang sudah punya tuh Pak. Kayak contohnya Jemaah Islamiyah. Mereka tuh mempunyai pedoman Pak. Bagaimana cara menghadapi pemeriksaan oleh penyidik misalkan. Bagaimana menghindari cara diinterogasi oleh polisi. Itu mereka ada pedomannya Pak itu. Nah bahkan mereka tidak hanya untuk melarikan diri. Bahkan untuk berbohong ya. Atau takiyah, dibilangnya bahasa mereka itu takiyah. Kemudian ada juga bisa langsung mereka menyerang petugas. Nah inilah yang antisipasi yang perlu diwaspadai. Saya rasa pihak Polri juga sudah cukup luar biasa nih, ya, apapun untuk melakukan upaya preventive justice ini, ya. Dan kami dari BNPT terus melakukan upaya pencegahan dari faktor hulunya. Ya, oleh sebab itulah kita membangun edukasi, membangun juga pemberdayaan masyarakat untuk partisipasi melakukan pencegahan terorisme ini. Demikian Mas Bayu. Ya, baik, dimengerti Pak. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan kepolisian bersama Densus 88-nya sudah bagus. Memang kemudian sempat terlepas Abu Rafa ini, tapi sudah ditangkap lagi. Ini tentu apresiasi karena begitu pentingnya peran Abu Rafa. Begitu ya, Mas Ridwan Habib. Kita agak jarang mendengar sesuatu dari Bubble kan begitu, tapi ini ternyata Abu Rafa ini salah satu, saya menyebutnya, tentu saya hanya permukaannya aja Mas Ridwan, tidak seperti Pak Anang, Mas Ridwan dan juga Pak Edi. Ini salah satu tokoh kunci nih yang berhasil kemudian ditangkap kembali. Begitu Mas Ridwan, ini sesuatu yang salah satu pencegahan yang sebetulnya di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang mengemuka di media, ini salah satu upaya penangkalan terorisme yang cukup berhasil rupanya. Kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan Pak Edi. Mas Ridwan? Ya, Mas Bayu, ini kalau dalam teori kontraterorisme, Abu Rafa ini seperti middleman gitu ya. Jadi dia ini akan membuka jejaring-jejaring yang selama ini sedang didalami oleh teman-teman Densus 88. Karena itu fungsinya memang strategis. Dia jangan sampai kabur, satu. Dua, juga jangan sampai membunuh dirinya sendiri. Karena ini bagian dari protap. Jadi barangkali ini sekalian ada Bapak Kapolda, mohon benar-benar hati-hati karena ada protap juga dari Jamaah Ansarud Daulah. Kalau mereka dalam kondisi terdesak, untuk menghilangkan akses polisi kepada teman-temannya, mereka membunuh dirinya. Ini sudah pernah dilakukan di beberapa kali kasus sebelumnya. Misalnya ada yang meminum cairan pembersih pel itu ya, pel lantai itu ya. Jadi ini harus hati-hati. Saya kira dalam penahanan ada CCTV atau kalau mungkin ada petugas pendamping begitu ya. Sehingga tidak ada celah sedikit pun dari Abu Rafa ini misalnya untuk melukai dirinya sendiri. Perannya sebagai pemasok senjata yang tadi disampaikan Pak Edi dan kemudian berhasil di stop. Juga kemampuan individunya yang bisa membuka borgol seperti tadi Pak Anang katakan. Ini semua memang makin menunjukkan bahwa Abu Rafa ini salah satu tokoh kunci yang di dalam JAD yang seharusnya ini betul-betul bisa dijaga sebagai sebuah aset untuk membongkar lagi jaringan JAD di Indonesia. Begitu Mas Ridwan? Ya, ini juga membuktikan bahwa JAD ini tidak tidur selama pandemi ya, Mas Bayu ya. Bahkan mereka membangun jejaring sampai Bangka Belitung. Jakarta, Bangka Belitung itu bukan jarak yang dekat. Biasanya kalau sel Jakarta, pendukungnya itu dari sekitar Jawa Barat. Yang bisa diakses dengan kendaraan umum, yang bisa diakses bahkan dengan jalan kaki. Akan tetapi ini lintas pulau. Nah, ini membuktikan bahwa kelompok JAD ini masih aktif, masih berbahaya dan harus terus diwaspadai. Kalau melihat titiknya di Bubble dan beberapa kasus penangkapan terduga teroris di wilayah Sumatera, mungkin hubungannya akan ada banyak aksi di Sumatera begitu? Atau seperti apa Mas Ridwan?
Belum tentu, Mas Bayu. Hmm. Mereka ini biasa menciptakan yang disebut dengan kaidah aminah ya, atau tempat aman, safe haven. Barangkali mereka sekarang memindahkan safe haven-nya ke Bangka Belitung. Karena kan Bangka Belitung terkenalnya ya tempat wisata, pantai-pantai yang indah. Ya. Jadi orang mungkin nggak berpikir bahwa kelompok teroris membangun basis di tempat seperti itu. Ini sama seperti bulan lalu ketika mereka mencoba membangun basis di Merauke. Kan jauh, nggak mungkin lah ada teroris di Merauke. Ternyata ada, dan berhasil dibongkar juga oleh Polri. Ya. Jadi ini kita memang menghadapi satu kelompok yang tricky, gitu Mas Bayu. Jadi dia memanfaatkan berbagai macam potensi dan resources yang mereka punya. Ya, logika-logika kita dilawan sedemikian rupa, ini nggak mungkin di sini, ternyata justru di situ. Kira-kira hal semacam ini yang selama ini dilakukan. Pak Anang, Abu Rafa atau AS ini memang orang asli Bangka Belitung atau sudah lama tinggal di Bangka Belitung atau bagaimana? Dari penelusuran atau pemeriksaan selama ini yang sudah dilakukan terhadap Abu Rafa, Pak Anang? Iya, yang bersangkutan memang orang asli Bangka Belitung. Dia sudah lama tinggal di Bangka Belitung. Ya. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan. Sejauh yang kita dalami memang tidak ada rencana atau sasaran yang akan dilakukan di wilayah Bangka Belitung. Karena tidak semata tapi Bangka Belitung. Ya. Namun demikian bagi kami ini bukan suatu hal yang positif menurut kami. Tapi ini justru membuat kita harus antisipasi. Kita tidak boleh tidak boleh lengah dalam hal ini. Karena bisa saja semua itu berubah karena sesuatu. Karena kan dinamika mereka juga cukup tinggi. Jadi tidak boleh kita underestimate, dianggap Bangka aman, dianggap Sumatera aman, Bangka bukan sasaran dan sebagainya. Tidak boleh. Kita harus tetap siaga dan kita konsentrasi dengan semua hal yang berkaitan dengan masalah terorisme ini. Gitu. Ya, baik, oke. Saya harus jeda dulu, Pak Anang, Mas Ridwan, dan Pak Edi. Tetapi nanti setelah ini kita akan kembali untuk lebih jauh melihat Abu Rafa sendiri yang di beberapa artikel yang kemudian saya baca sebelum kemudian saya ngobrol dengan bapak-bapak semua pagi ini dan juga untuk wawasan Anda. Ternyata Abu Rafa juga punya beberapa kafling atau tanah yang cukup banyak. Dari mana saja dana-dana ini mengalir, bahkan senjata pun sebetulnya sudah siap dipasok. Nah inilah yang menjadi titik kunci Abu Rafa sudah ditangkap kembali. Kami segera kembali, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Pak Anang sedikit ya, masih ada penasaran-penasaran mumpung ketemu Pak Anang begitu. Terduga teroris Abu Rafa ini juga dikatakan punya banyak kafling. Tadi Bapak katakan di daerah tempat dia tertangkap kembali itu ada lahan yang besar, seperti tempat sembunyi begitu, kebun begitu, dan dia punya banyak gitu. Senjata itu butuh biaya, membeli tanah juga butuh biaya, pun dia adalah orang di sana gitu. Nah, apakah ini juga nanti akan membuka pendanaan dari jaringan terorisme di Indonesia dari tertangkapnya terduga teroris Abu Rafa, Pak Anang? Memang kita masih mendalami hal tersebut. Cuman yang jelas dia tinggal di lokasi di mana banyak keluarga yang di sana. Kepemilikan lahan dan aset-aset yang lain itu bisa jadi itu juga milik keluarga. Tapi kita masih mendalami lagi apakah ada kaitannya dengan itu. Karena tentunya untuk menjual suatu senjata, memproduksi suatu senjata dan kemudian menjualnya tentu ada nilai-nilai tersendiri. Bagaimana kita ketahui bahwa ini bukan yang pertama dia kirim. Ini adalah yang keberapa kalinya dia kirim. Dan tiap senjata pun tentu punya harga tersendiri. Nah, uang yang dia dapat kemudian digunakan untuk apa, dari siapa, ini yang sekarang sedang didalami oleh Densus, latar belakangnya serta kedepannya untuk apa. Jadi kita belum menjangkau sampai apakah dia sebagai pendana dan sebagainya, itu belum sampai ke sana. Oke, ya. Pak Edi, JAD sendiri ini kan salah satu jaringan yang belakangan saya menyebutnya sekali lagi sebagai yang hanya tahu permukaannya, cukup aktif, paling aktif mungkin gitu. Bukan kali pertama ada anggotanya yang tertangkap begitu, tapi masih terus ada pergerakan-pergerakan. Mengapa itu Pak Edi? Ya, sekali lagi Pak, Mas Bayu, terima kasih. Memang pola bekerja
jaringan terorisme ini walaupun pandemi ya, mereka tetap melakukan itu ya. Ya. Karena mereka memang sudah mempunyai strategi juga. Contohnya ketika masa pandemi ini, mereka di samping juga dakwah ya, juga merekrut beberapa, tentunya JAD. JAD secara struktur memang dia ada di hampir semua daerah ya. Namun secara empiris aktifnya itu, mereka banyak simpatisannya ini. Nah, simpatisannya inilah yang sangat berbahaya ketika dia melalui sosial media ini, Mas. Ya. Jadi mereka rekrut, misalkan melalui Facebook misalkan. Kemudian dari situ mereka akan membuat grup sepanjang dia satu visi ya, satu misi, mereka akan membuat grup sendiri ya. Bahkan mereka akan kopi darat, nah mereka akan melakukan kegiatan amaliyah gitu, kegiatan aksi. Nah inilah yang terus dimonitor oleh BNPT dan Polri untuk melakukan pencegahan. Dan kita bersyukur konstruksi hukum kita di Undang-Undang Nomor 5 2018, perbuatan persiapan, percobaan dan perbuatan jahat itu masuk dalam norma pidana. Ya. Nah inilah yang menjadi peluang sehingga aparat hukum sejak dini bisa mengantisipasi hal ini. Ya. Nah itu Mas Bayu. Dan kedua, memang beberapa regulasi untuk mencegah daripada perkembangannya mereka melalui sosial media, kami juga sudah bekerjasama BNPT dengan stakeholder lain, seperti dengan Kominfo, dengan beberapa provider ya, untuk melakukan upaya pencegahan, monitor nih konten-konten ini. Ya. Sehingga nanti kalau konten berbahaya, langsung kita lakukan take down ya, Oke. bersama kementerian lembaga. Begitu Mas Bayu. Ya, ya Pak Edi. Kalau begitu sekalian Pak Edi, warning lagi, himbauan lagi agar masyarakat waspada bahwa di media sosial ini banyak upaya-upaya untuk mencari simpati terhadap sesuatu, mungkin lewat cara agama begitu, tetapi kemudian harus diperhatikan betul ini arahnya kemana. Mungkin itu juga masyarakat harus mengerti, karena bukan tidak mungkin masyarakat terjebak dan akhirnya terkena pasal-pasal pidana anti terorisme yang ada di Indonesia. Pak Edi? Ya tentunya kami terus melakukan edukasi, ya karena memang sosial media itu dari JAD sendiri terus masif melakukan propaganda. Contohnya mereka juga bahkan mentranslate ya dari beberapa buku-buku ataupun kegiatan konten radikal yang ada di sosial media yang disebarkan oleh ISIS itu diterjemahkan oleh mereka. Nah inilah yang disebarkan melalui YouTube gitu. Sehingga paham-paham ini yang terus memasuki daripada jaringan terorisme ataupun warga negara yang membuka akses ini. Okay. Nah inilah yang terus kita pantau sehingga upaya pencegahan ini dari hulu ini memang terus Pak dilakukan walaupun di masa pandemi ini. Begitu Mas Bayu. Ya, baik Pak Edi. Mas Ridwan, saya kembali kepada terduga teroris Abu Rafa yang cukup sentral perannya di dalam jaringan JAD gitu. Dengan tertangkapnya Abu Rafa ini, apakah ini bisa kita anggap sebagai pemutus jaringan JAD, kalaupun tidak secara keseluruhan, karena memang mereka seperti ada klaster-klaster kelompok-kelompok begitu, atau seberapa besar ini pengaruhnya terhadap jaringan JAD di Indonesia, terutama yang kita kenal sekarang paling aktif, paling sering tertangkap juga, tetapi seperti nggak pernah berhenti begitu, Mas Ridwan? Ya setidaknya Mas Bayu ini bisa mencegah persiapan serangan terdekat mereka ya, terutama sel Babel Jakarta. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin saja ada sel-sel lain di daerah-daerah lain yang sedang mempersiapkan serangan. Dan tentu ini yang sedang diantisipasi oleh teman-teman Densus 88 dan jajaran kepolisian. Ya. Nah, saya kira Mas Bayu, di era pandemi ini mereka memang mencuri momentum. Karena kan aparat keamanan kan saat ini konsentrasinya adalah membantu masyarakat menangani pandemi ya. Baik itu di level Polda ataupun bahkan di level paling bawah sekalipun. Nah, dengan demikian mereka menganggap ini situasinya lengah buat aparat. Jadi mereka mempersiapkan serangan-serangan yang memanfaatkan momentum ini. Memang ini jahat dan memang karakter JAD kan tidak mempertimbangkan kemanusiaan karena bagi mereka ini adalah tindakan yang mulia.
Jadi karena itu kewaspadaan memang betul disampaikan Jenderal Edi tadi, jangan sampai lengah, terutama di teman-teman level Polda ya. Tidak hanya di Bangka Belitung, tapi juga di Polda-Polda lain seluruh Indonesia. Oke, nah Pak Anang, hal yang disampaikan Mas Ridwan ini jadi perhatian juga sekarang ya. Apakah apa yang terjadi di Bangka Belitung ini dengan tertangkapnya Abu Rafa tentu ada apresiasi dan berhasil sempat kabur tapi sudah ditangkap lagi. Saya kepingin tahu secara internal di Kepolisian Republik Indonesia begitu. Ini menjadi warning karena benar juga ini kan kita lagi PPKM darurat sampai beberapa waktu ke depan. Semua perhatian kita tercurah untuk keberhasilan PPKM darurat yang juga sedang kritis ini pandeminya. Pak Anang, ini juga menjadi perhatian tetapi. Ya, kami memang Polda dan jajarannya sekarang ini fokus terhadap penanganan masalah COVID-19. Ya. Semua aktivitas kita memang terarah ke sana. Namun demikian, kita masih punya jaringan-jaringan, kita masih punya bagian-bagian seperti intelijen, kriminal umum, dan yang lainnya yang juga fokus kepada hal-hal tertentu. Yeah. Nah, karena itu kita tidak usah terlalu khawatir. Saya yakin kita bisa memilah-milah mana bagian yang harus fokus kepada masalah pandemi dan mana yang fokus kepada masalah Harkamtibmas. Ini semua harus berjalan seiring. Jangan sampai kita melaksanakan tugas tambahan tapi melupakan tugas pokok kita. Ini yang harus kita paham. Ya, Mas Ridwan, saya kembali sedikit ke Anda mengenai pendanaan. Kita beberapa kali memang berbicara mengenai ini, termasuk ada dana-dana pada waktu itu kita bicara soal dana-dana di masjid sumbangannya yang ternyata ada yang ditelusuri, kemungkinan juga kepada pendanaan aksi terorisme. Nah, kita tuh masih terus berkutat soal ini. Bisa kita potong ini, mumpung ada Pak Anang di Babel dan juga ada Pak Edi Hartono begitu, bagaimana kemudian kita bisa mempersempit pendanaan ini sedemikian rupa sehingga aktivitas atau aksi terorisme di Indonesia juga bisa ditekan. Selain terus penangkapan, pemantauan dari para terduga teroris ini, saya yakin itu tidak akan pernah berhenti dilakukan baik oleh BNPT maupun kepolisian dan juga dibantu TNI. Mas Ridwan, bagaimana soal ini? Ya, mereka memang ada divisi khusus yang mobile ya, Mas Bayu ya. Ini divisi khusus ekonomi lah, divisi khusus penggalangan dana. Yang mereka ini mencoba mengakali semua cara. Misalnya dulu kan pernah kita bicarakan juga di Kompas TV soal kotak-kotak infak itu ya. Betul. Yang ternyata digunakan untuk pendanaan JI. Nah, kalau JAD ini modelnya mereka menarget kelas kakap. Jadi mereka cari donatur kelas kakap, rekrut, ubah hatinya, jadikan simpati dengan perjuangan di Suriah, di Afghanistan, dan seterusnya. Dari situ kemudian diambil dananya dalam bentuk sedekah ya. Nah, ini yang kemudian mereka gunakan sebagai dana perjuangan itu, dalam tanda petik. Nah, selain itu mereka juga melakukan aksi-aksi konvensional. Misalnya dulu pernah tertangkap carding ya, membajak kartu kredit. Yeah. Kemudian ada upaya perampokan toko emas beberapa waktu yang lalu. Jadi memang semua cara mereka lakukan karena bagi mereka Indonesia ini karena berdasarkan Pancasila adalah negara yang kafir dalam tanda petik, sehingga semua dana itu halal. Semua dana bagi mereka halal karena ini harta rampasan perang. Jadi bagi mereka merampok itu halal-halal saja karena ini situasinya perang. Jadi ini bahayanya ideologi JAD seperti itu. Mereka kemudian menghalalkan darah sesama manusia, bahkan sesama muslim, dan juga tadi menghalalkan dana-dana rampokan gitu. Ya memang tugas berat dari terutama BNPT ya, karena kemudian harus melakukan casing, melindungi orang-orang ini dari perekrutan ideolog-ideolog mereka yang harus diakui masih berjalan terus, Mas Bayu. Ya, oke. Pak Edi Hartono, tanggapan mengenai ini Pak yang disampaikan Mas Ridwan? Ya, saya sepakat ya dengan Mas Ridwan, apa yang disampaikan tadi. Memang pendanaan terorisme ini secara empiris itu ada dua pola, Pak. Yang pertama adalah cara ilegal dan cara legal. Nah, tadi cara ilegal tadi Mas Ridwan sudah menyampaikan ada melalui kejahatan cyber, ya pernah dulu terungkap juga mereka melalui forex trading gitu, ya menganggap mencari donasi dengan kejahatan cyber, kemudian juga PAI, perampokan ya. Dan kedua, secara legal
kemarin juga terungkap dengan cara tadi itu mengcover dengan donasi kemanusiaan. Ya. Nah, ternyata di sini secara regulasi memang sudah diatur Pak, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Di mana diatur bahwa bisa diblokir secara serta-merta. Jadi ada dua mekanisme pemblokiran dilakukan serta-merta tanpa melalui proses hukum. Ya. Ada untuk preventif ya. Yang kedua adalah melalui penegakan hukum. Nah ini yang sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Begitu Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan ini berarti ini masih terus berjalan, diketahui, terus dipantau tidak hanya tokoh-tokoh atau orang-orangnya, simpatisannya, tetapi juga sampai ke pendanaannya. Paling enggak dari Pak Edi Hartono kita mendapatkan informasi mengenai itu. Pak Anang, bagian-bagian akhir Pak, dari tertangkapnya Abu Rafa dan juga 2 orang yang diduga membantu ketika Abu Rafa melakukan pelarian begitu, menyembunyikan. Edukasi bagi masyarakat kita semua. Siapapun mereka kalau membantu pelarian seperti yang dilakukan oleh seorang simpatisan dan juga anggota keluarga dari Abu Rafa ini, mereka akan kena pasal pidana juga. Begitu ya Pak Anang? Ya, mungkin sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Kita patut prihatin bagaimana masyarakat kita diracuni ya dengan suatu paham yang seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Ya. Hal yang haram pun jadi halal, hal yang halal jadi haram. Jadi ini kita patut prihatin sekali. Dan ini tugas-tugas kita semua untuk bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar tidak mengikuti paham-paham seperti itu. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan Pak Bayu, setelah tersangka ini kabur waktu itu, saya langsung rilis kepada media. Saya bilang kepada media, saya sampaikan kepada media, tolong kepada masyarakat untuk membantu mencari orang ini. Yang wajahnya saya rilis bagaimana yang tertampang di TV ini. Dan yang kedua, kepada seluruh masyarakat yang membantu atau melindungi yang bersangkutan akan dikenakan pasal di Undang-Undang Terorisme. Karena itu himbauan ini sudah kita sampaikan dan kita sosialisasikan terus. Ya. Nah, oleh karena itu yang kita lihat terakhir kemarin yang mengikuti atau melindungi yang bersangkutan memang orang-orang dekat saja. Tapi pada prinsipnya masyarakat juga memberitahu. Membantu kita memberitahu termasuk pada saat lolos dari Polda, dia lari ke hutan di belakang Polda, itu juga masyarakat juga memberitahu sampai kita bisa melacak dan menemukan yang bersangkutan. Jadi edukasi seperti itu memang harus kita terus kita gelorakan, Mas Bayu, agar masyarakat juga paham terhadap aturan-aturan ketentuan yang ada. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Anang, terima kasih waktunya. Sekali lagi seperti juga Pak Edi dan Mas Ridwan, apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Polda Babel dan jajaran Densus 88 di sana. Sudah tertangkap lagi Abu Rafa, salah satu tokoh kunci yang mungkin akan membuka banyak keterangan lagi mengenai JAD di Indonesia. Pak Anang, terima kasih banyak waktunya. Mas Ridwan Habib, terima kasih banyak juga. Pak Edi Hartono, kita ketemu lagi untuk terus menyampaikan informasi dan edukasi bahaya terorisme di Indonesia. Salam sehat untuk Anda bertiga, selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak.